Sufada Radio for Young Muslim Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai insan muda, apa kabar nih? Pasti baik kan ya? Karena kita balik lagi di program kesayangan insan muda. Apalagi kalau bukan di program Sufada Corner, talk show yang menginspirasi. bareng aku Nabila. Dan aku Emoy. Nah Moy, kamu tahu nggak bulan ini itu ada peringatan hari apa Moy? Peringatan apa ya? Ulang tahunku mungkin ya. Kamu nih, ya enggak lah. Di bulan Maret ini ada peringatan Hari Perempuan Internasional Moy. Hari Perempuan Internasional. Oh, International Women Day yang biasa disingkat IWD itu enggak sih? Nah, bener banget. Itu bertepatan pada tanggal 8 Maret. Jadi itu merayakan tentang prestasi perempuan, mulai dari sosial, budaya, maupun ekonomi. Berarti keistimewaan perempuan itu enggak sih? Bener banget, menghargai perempuan. Seperti itu, Moy. Nah, insan muda, ketepatan banget nih. Di episode kedua Sufada Corner ini, kita akan mengulik-ngulik dan membahas tentang problematika perempuan. Dan tentunya membahasnya itu paket lengkap gitu ya, dari akar sampai ke ujung-ujungnya insan muda. Banget. Bentar-bentar Nap. Ini kok di samping kita ini kok kosong, ini sebenarnya siapa sih yang mau duduk di sini itu? Penasaran ya? Penasaran banget dong Apalagi tentunya. insan muda, pasti penasaran banget ya. Makanya insan muda tetap stay tune bareng kita ya. Karena kita bakalan datengin bintang tamu dari Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Tetap stay tune ya. Hai insan muda. Nah, sekarang kita udah bersama narasumber yang kita tunggu tadi. Langsung aja kita kenalan. Hai Kak Fajri Zulia Ramdhani. Hai. Gimana nih Kak kabarnya? Baik, kalian gimana? Alhamdulillah, tentunya baik juga dong. Nah, insan muda, Kak Zulia ini lahir di Semarapura, tepatnya di Bali. Wah, Bali tentunya bisa main dong Kak ke sana ya, banyak Boleh wisata. Karena aku juga habis dari Bali loh Kak. Oh iya, kemana aja? Ke Pandawa, Bedugul, banyak sih. Emang enak juga sih di Bali. Nanti mampir ya. Boleh banget. Seharusnya kemarin ya. Nah, insan muda, Kak Zulia ini penyuka prosa dan diksi seirama. Berarti kayak semacam hobi nggak Kak itu Kak? Enggak sih. Jadi kalau misalnya tulisan nih, aku lebih sukanya sama yang tulisan yang diksinya sama. Jadi A tuh kalau A semua gitu. Kalau eng semua gitu. Jadi lebih suka yang gitu aja. Oh iya. Nah, insan muda, dari hobinya Kak Zul ini, akhirnya Kak Zulia ini bisa menerbitkan buku yang berjudul ABCD Perempuan. Bisa dilihat ya ini Bisa bukunya. dilihat ya. Keren banget dong pastinya ini ya. Nah, for your information ya, buat insan muda, buku ini itu membahas tentang problematika perempuan, mulai dari problematika eksternal maupun internal, dan juga dikemas dengan bahasa sastra, jadi nggak bakalan bosen buat baca buku ini. Itu insan muda. Dan kamu tau nggak Moy? Ternyata buku ini itu diciptakan menggunakan riset, Moy. Wah, berarti terbukti dong kebenarannya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Zul, risetnya itu dari pengalaman pribadi atau mengamati sekitar atau gimana nih Kak? Ya sebagian ada yang pengalaman pribadi dan sisanya sih meriset ya. Jadi mulai dari cerita teman-teman atau kita membahas, kita ngelihat nih problematika sosial yang ada di sekitar kita. Jadi ya jadilah buku ini. Iya. Nah, Cana Muda, daripada kita mati penasaran gitu ya, langsung aja yuk kita tanya-tanya ke Kak Zulia tentang buku ini. Nah Kak, ini kan kakak kan udah hobi prosa, diksi irama gitu ya Kak ya. Sampai dengar-dengar itu sampai kakak lomba puisi atau cerpen itu sampai dapat juara 1 nasional, dan lombanya itu hadiahnya jalan-jalan ke 3 negara gitu ya Kak ya. Bener kan Kak ya? Iya, Keren dong ya. Keren. Nah, itu apa bener sih buku ini tuh jadi buku terbitan pertama kakak? Iya, betul. Jadi untuk buku ini buku pertama yang saya tulis secara utuh sendiri. Kalau misalnya sebelumnya nih ada buku-buku lain tapi dia sifatnya antologi. Misalnya nih kita kalau misalnya ikut-ikut lomba tuh, terus kalau tulisan kita dipilih biasanya dijadikan antologi. Nah, baru sekedar itu. Akhirnya setelah pulang dari perjalanan 3 negara itu kemudian
saya memberanikan diri untuk akhirnya menerbitkan buku gitu. untuk pertama kalinya. Iya. Keren banget dong Insan Muda panutan nih ya. Ya, siapa tahu nanti bisa menginspirasi insan muda buat buku kayak gitu. Bisa ketularan nih ya kita, amin. Amin. Nah, Kak, kenapa kok ambil temanya tuh perempuan, Kak? Sedangkan Kakak kan penyuka prosa dan diksi seirama. Kenapa kok nggak novel-novel cinta tentang puisi-puisi gitu, Kak? Kenapa? Satu ya, karena memang saya perempuan. Jadi perempuan itu punya kompleksitas problematika yang menarik. Jadi banyak banget hal-hal perempuan itu yang bisa dibahas. Kita kalau misalnya mau bikin buku nih, kita harus ketemu sama tema-tema atau harus memiliki topik-topik yang banyak. Jadi perempuan itu menurut saya jadi hal yang cukup menarik dan cukup banyak untuk dijadikan buku. Jadi akhirnya rumit gitu ya kayak. Emang julukan perempuan emang rumit gitu, nggak bisa dipahami gitu. Iya. Banyak kodenya ya. Iya, bener banget. Terus Kak nih, tadi kan Kakak udah bilang kalau ada pengalaman pribadi gitu ya di buku ini. Itu kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira berapa persen sih pengalaman pribadi Kakak yang Kakak tuangkan di dalam buku 201 lembar halaman ini? Oke, sekitar 40% kali ya. Jadi ada yang memang pengalaman pribadi atau hasil olah pikir pribadi, jadi merenung gitu. Jadi merenung kemudian mikir kira-kira cerita apa sih yang bakal ditulis gitu dengan tema ini gitu. Atau beberapa ada yang memang cerita dari teman-teman sekitar, kemudian saya olah ulang menjadi beberapa part di buku ini. Atau misalnya kita kalau misalnya ngeliat media sosial gitu, terus ketemu sama hal-hal yang menarik tentang perempuan yang banyak banget ada di sekitar kita, kemudian itu juga bisa jadi salah satu inspirasi. Dari berbagai sudut pandang gitu ya Kak ya. Yang sekiranya menginspirasi Kakak buat jadikan judul ya dibuat judul gitu ya. Iya, dimasukkan gitu. Betul. Nah Kak, aku tuh suka di bagian A, karena ini kan ABCD ya, kita bahas A ya. Okay. Nah di A itu ada kata andai. Nah aku tuh emang bener-bener di situ kayak mengandai. Soalnya kan itu bahas tentang andai suamiku tuh pebisnis, andai suamiku itu musisi, gitu kayak ya. Nah, kenapa kok kata andai Kak? Sedangkan kalau kita terlalu tinggi ekspektasi, jatuhnya kan lebih sakit ya Kak. Nah, kenapa tuh Kak? Oke, kenapa pakai kata andai di part A? Itu sebenarnya gini, andai itu bisa jadi angan yang melenakan, tapi bisa jadi sebuah angan yang membuat kita semangat untuk menggapai kenyataan. Sebagai perempuan nih, apalagi sudah masuk ke usia dewasa yang sudah cukup matang untuk menikah, kemudian banyak banget, sering banget, terutama saya pribadi misalnya suka berhayal nih soal gimana sih nanti kalau misalnya suami masa depan nih bakal gimana ya. Oke, jadi membayangkan gitu. Jadi hasil bayangan-bayangan itu kemudian saya ambil satu sisi profesi. Iya. Jadi ada pebisnis, ada musisi, ada pegawai dan sebagainya. Jadi saya ambil satu sisi. Kira-kira kalau nanti saya bersuamikan orang yang seperti ini, gimana ya gitu. Saya bakal gimana nih gitu. Kemudian kan sebelum part terakhir itu diandai. Jadi ada andaikan aku bersuamikan siapa, terus ada andaikan aku bersuamikan kamu. Jadi gimana pun hayalan kita, setinggi apapun hayalan kita tentang ekspektasi kita kepada calon kita nanti, ya yang akhirnya hadir yang menemani ya orang yang ya si kamu ini yang kemudian hadir menghalalkan kita, duduk bersama kita di peminangan gitu ya. Jadi pakaian kita. Jadi kayak begitu. Kemudian tapi setelah andaikan aku bersuamikan kamu, di terakhir itu aku ambil topik andaikan aku bersuamikan kematian. Sebuah tamparan baik untuk saya pribadi sebagai penulis, dan saya ingin menyalurkan tamparan itu untuk kita semua bersama, untuk kita menyadari bahwa seringkali kita itu terfokus pada konsep-konsep yang kekinian, konsep-konsep pernikahan kekinian, pernikahan idaman, pernikahan minimalis, pernikahan mewah dan sebagainya. Kita sibuk dengan pernikahan-pernikahan, konsep pernikahan itu sampai lupa bahwa bisa jadi sebelum pernikahan itu berlangsung kita akan dinikahi duluan oleh kematian. Jadi ya itulah. Berarti ada sisi yang meninggikan angan dan juga ada yang menyadarkan kalau sebelum pernikahan itu juga siapa tahu kematian dulu yang datang duluan gitu mati ya, gitu. Jadi ya kamu boleh dong kamu berekspektasi tinggi, tapi balik lagi ada kenyataan yang harus tetap dipijak. Gitu. Nah, ada kenyataan yang harus dipijak. Ingat ya insan muda, boleh berhayal tapi tetap ada yang harus dipijak. Harus diingat tuh insan muda.
Nah, terus nih Kak, di bagian kedua dari ABCD perempuan kan ada B nih. Kan ada balada, pernikahan, dan pendidikan. Nah, yang mau aku tanyakan nih Kak, menurut Kakak, kalau balada, pernikahan, dan perjodohan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang, jika dikorelasikan itu kan kalau zaman dulu pendidikan itu dianggap nggak penting gitu ya Kak, lulus SD itu sudah nikah gitu. Kalau zaman sekarang kan pendidikan itu menjadi nilai plus tersendiri. Gimana nih tanggapan Kakak? Balada melanjutkan pendidikan dan melangsungkan pernikahan di part B itu sebenarnya cerita dulu nih ya. Jadi itu awalnya berasal dari pengalaman pribadi. Oh, salah satu nih. Iya nih, ini salah satunya nih. Salah satunya ya. Jadi misalnya, saya sekarang sedang melanjutkan studi pasca sarjana di UIN Sunan Ampel. Tapi sebelum saya mencapai jadi sebelum S2 nih, kemudian sering banget ketemu teman, keluarga, tapi bukan keluarga inti, jadi keluarga lain gitu. Suka nyeletuk bilang, ngapain sih harus S2? Kenapa sih harus lanjutin sekolah? Ya udah S1 aja untuk perempuan sudah cukup tinggi. Kalau kamu nanti kalau kamu tetap sekolah nanti suaminya takut atau nanti kamu bakal susah dapet jodoh. Nah, anggapan-anggapan itulah yang kemudian membawa saya menuliskan topik ini. Balada melanjutkan pendidikan dan melangsungkan pernikahan. Loh, pendidikan dan pernikahan itu adalah dua hal yang sebenarnya tidak bisa dibenturkan karena dua-duanya sama-sama ibadah. Bukan satu hal yang satunya kok buruk, satunya baik. Enggak, tapi dua-duanya sama-sama hal baik dan bahkan dua-duanya sama-sama bernilai ibadah. Kemudian jadi harusnya teman-teman atau siapapun itu tidak boleh membenturkan kedua hal tersebut. Mereka bisa menikah, mereka juga bisa bersekolah, atau mereka memilih menikah dulu atau kemudian nanti bersekolah, atau bersekolah dulu kemudian nanti menikah, atau bahkan mengolaborasikan keduanya. Asal tahu masing-masing apa sih konsekuensi yang dibebankan terhadap masing-masing pilihan. Kalau misalnya kemudian teman-teman gimana sih kalau konsep pernikahan? Nah itu berdasarkan dari kemudian pengalaman tersebut saya jadi paham bahwa meski belakangan ini kita ketemukan bahwa orang-orang akan mulai sadar bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan bagi perempuan juga penting, tidak hanya bagi laki-laki. Tapi sayang banget anggapan-anggapan untuk bersekolah tinggi itu tidak pantas untuk perempuan tuh masih ada. Ya, jadi apalagi kalau itu ya Kak, ada yang bilang, "Alah, enggak usah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya nanti di rumah." Gitu ya, kan. ujung-ujungnya dapur. Gitu. Ngapain mubazir, mubazir duit, mubazir apa? Gitu. Jadi insan muda, kalau kalian mau memilih menikah atau pendidikan itu ya tergantung kalian, pasti ada kekurangan juga ada kelebihan gitu ya Kak ya. Iya. Nah selanjutnya nih Kak, penasaran juga nih bagian yang C. Okay. Itu tentang cemooh, cinta, dan cengeng. Nah kenapa kok pilih kata itu Kak? Kenapa kok enggak cerewet atau apa ya, centil mungkin atau cuan mungkin? Soalnya kan wanita itu identik dengan uang kan ya, gitu Kak. Kenapa nih Kak? Kenapa ya? Jadi sebenarnya buku ini dari awal mengatakan bahwa perempuan itu kompleks ya. Bahkan di awal kita udah sebut perempuan itu kompleks, problematika yang banyak. Bahkan ada semua, kayaknya ada semua kata itu perempuan banget. Iya. Cerewet, tukang gosip apa ya. Benar-benar. Tapi saya gak semua hal bisa dimasukkan di buku, atau maksudnya gak semua hal bahkan terfikir ketika menulis buku ini. Jadi ketika nih bukunya udah jadi, terus mikir, oh iya kenapa nggak tulis part ini sih gitu. Jadi beberapa memang baru kepikirannya setelah. Mungkin bisa buat buku lagi. Oh iya gitu ya. Buku selanjutnya gitu ya. Buku selanjutnya. Semoga ya, doakan. Buat sequelnya gitu Kak. Lanjutan ya. Iya. Dan selanjutnya nih Kak, dari ABCD perempuan kan ada kata D, dandan gitu ya. Dandan kan udah menjadi rahasia umum kalau dandan itu perempuan banget gitu ya. Gimana nih menurut Kakak kalau ada celotehan, orang yang berceloteh, ngapain sih dandan itu buat siapa juga, dan juga gak usah dandan deh, skincarean pakai air wudhu aja gitu. Gimana nih? Kamu diet dong, gendutan gitu, kayak gitu. Komentar yang aduh kayak gitu. Yang miring ya. Komentar miring gitu Kak. Dandanan dan pujian itu di part itu. Jadi sebenarnya kemudian aku membuat kategorisasi terhadap perempuan yang berdandan. 1, perempuan yang butuh berdandan. 2, perempuan yang ingin berdandan. Dan 3, perempuan yang tidak butuh dan tidak ingin berdandan. Jadi ada perempuan yang butuh berdandan. Maksudnya jadi tuntutan.
Dandannya itu jadi tuntutan, misal tuntutan profesi, mengharuskan dia harus ada ketemu muka sama orang, jadi dia harus tetap terlihat baik gitu. Jadi dandannya itu membantu dia untuk meningkatkan percaya diri dan sebagainya. Ada atau misalnya tuntutan suami gitu. Ada juga, jadi dia itu kemudian berdandan karena tuntutan-tuntutan yang mengitarinya. Kemudian yang kedua ada dandanan karena kebutuhan, karena keinginan. Jadi teman-teman, misalnya dia nggak ada yang menuntut dia untuk berdandan. Ya kamu ya pengen dandan aja, biar apa? Biar percaya diri gitu. Ya menghormati dirinya gitu. Iya. Bangga sama dirinya, kemudian dia dengan cara itu dia akhirnya berdandan. Ngeliatin itu cakep gitu. Jadi ikut dandan gitu. Jadi ada orang-orang yang begitu. Terus yang bagian ketiga ada orang yang merasa dia tidak dituntut siapapun untuk berdandan dan tidak ingin berdandan. Jadi ya dia kemudian tidak memilih berdandan. Terus yang mana sih yang baik gitu? Ya semuanya baik. Semuanya punya porsi dan part masing-masing. Untuk tadi komentar-komentar negatif, saya rasa itu sama body shaming ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu atau tidak usah diutarakan kepada orang lain. Bentuk tubuh, kondisi kulit, kondisi rambut misalnya dan sebagainya itu masing-masing manusia berbeda. Kita diciptakan nggak ada yang seragam. Kalau kita seragam, kita nggak bisa tahu dong emonya kayak apa. Ya, bilang ada kayak baik, gimana. ada buruk, Ya, betul. kan ya. Ada yang berjerawat, tipenya berminyak misalnya wajahnya, terus akhirnya berjerawat. Atau yang memang tidak, tipe kulit keringnya akhirnya nggak punya jerawat tapi punya komedo. Ada banyak kekurangan dan kelebihan dari masing-masing manusia. Harusnya ya tidak terfokus pada apa kekurangan yang dimiliki, apalagi hanya wujudan visual saja. Jadi ya harusnya tetap fokus pada hal-hal baik yang mengitarinya. Jadi kemudian di part selanjutnya kan ada, jadi ABCD ini tidak hanya A sampai D, tapi A sampai Z. ABCD itu hanya part pendek saja karena karena vokalnya jadi diambil dari gitu. Iya. Jadi di selanjutnya misalnya ada esensi cantik. Teman-teman nggak perlu merasa sedih maksudnya dengan konsep-konsep cantik yang ada di luar sana gitu. Jadi ya tetap kalau mau dandan ya dandan aja gitu, nggak usah mikir apa kata orang gitu. Berarti kan cantik sesuai dengan porsi masing-masing gitu betul. ya Kak ya. Nah, insan muda, kalian termasuk kondisi mana nih? Kebutuhan, keinginan, atau emang nggak ada yang nuntut gitu ya? Belum Coba. sih belum gitu. Gitu ya. Coba kalian yang mana ya? Klik di kolom komentar nanti. Nah, selanjutnya nih Kak, kan udah bahas A, B, C, D ya, karena judulnya tadi kan A, B, C, D perempuan. Nah, Kak, ada salah satu part yang bikin aku agak baper. Baper nih. Ya. Nah, itu bagian T, tampan dan mapan. Nah, Tampan dan mapan. kan udah wajar ya umur segini tanya ya kayak gitu ya. Udah Sesuai saya ya. Nah, itu Kak. Nah, kenapa kok tampan dan mapan? Padahal kan wanita itu butuhnya nggak cuma itu gitu, perhatian, setia itu kan juga perlu. Nah kalau misalnya di pernikahan nanti selingkuh kan kita juga yang susah gitu kan ya. Jangan sampai sih, jangan sampai gitu. Nah menurut kakak nih idealnya kita itu memilih pasangan itu yang kayak gimana sih Kak? Biar kita nggak keprank gitu loh. Luarnya baik ternyata dalamnya kan kita belum tahu kayak gitu. Sebelumnya mohon maaf nih ya karena belum menikah, jadi untuk memberikan jawaban yang pasti banget itu nggak bisa karena memang masih sama-sama dalam proses mencari. Harusnya praktek dulu ya baru bisa ngomong. Tapi punya begini nih, sebenarnya kenapa tampan atau mapan? Seperti tadi Kak Zulia kan suka diksi seiram prosa dan diksi seiram. Jadi tampan dan mapan itu belakangnya mirip nih an gitu. Jadi kemudian itu dijadikan judul. Gimana pun sebenarnya kita nggak bisa menemukan laki-laki atau seseorang yang bisa memenuhi keseluruhan ekspektasi kita. Tampankah, mapan, solih, solih berpendidikan tinggi ya itu. Jadi kita nggak bisa menemukan semua hal itu dalam diri laki-laki. Jadi kita harus memilih. Kemudian dari sekian banyak orang, dari sekian banyak kebaikan yang tersedia nih, misalnya dari jajaran nih yang mau ngelamar gitu. Itu kemudian kita harus bisa tahu apa kelebihan dan kekurangannya kita bersama. Saling melengkapi gitu ya Kak. Jadi tapi aku punya tips. Ini sebenarnya dengerin ya tips dari Kak Zuli. Bisa juga kita aplikasikan mungkin ya. Dengerin ya. Jadi aku ada tips. Kebetulan misalnya kalau misalnya teman-teman lagi punya pacar, terus
mau maju nggak nih, mau mau melanjutkan nggak nih ke jenjang pernikahan atau lagi deket sama orang, gimana sih kira-kira cara biar tahu gitu, atau biar kita cocok nggak nih sama yang ini gitu, biar nggak keprank gitu ya. Jadi pernah dalam sebuah WhatsApp grup ada seseorang yang kemudian ngasih ide ini. Kalau kamu suka sama orang lain, kadang-kadang kamu itu bakal lupa atau akan tertutup segala kekurangannya. Misalnya dia kasar, dia suka main tangan dan sebagainya. Kamu akan lupa dan kemudian kamu bakal mikir nggak apa-apa, nanti dia akan berubah kok ketika menikah. Tapi sayang banget, mungkin ternyata hal itu bisa jadi dia tidak berubah gitu, Kak. Kita aja yang tertutup oleh cinta, terbutakan cinta. Cinta itu buta. Bucin. Terus gimana sih maksudnya untuk menyikapi gitu, Kak? Jadi kalau kamu itu harus memposisikan diri sebagai seorang, kan kamu perempuan nih, kamu posisikan diri jadi ibu. Nanti besok kamu butuh punya anak perempuan yang akan menikah dengan laki-laki seperti calonmu. Kamu kira-kira kalau kamu jadi ibunya, kamu setuju nggak? Kalau kamu kemudian gak setuju, ya masa iya kamu rela dia jadi bapaknya anakmu, sedangkan untuk jadi suami aja kamu gak mau, ya kan? Nah, jadi harus begitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita sama orang yang kita sayangi, kita lebih protektif dan lebih perfect. Tapi beda dengan diri kita sendiri. Jadi dengan cara begitulah kita jadi tahu bahwa gimana misalnya posisi orang tua kita ketika melihat kita dengan pacar kita atau dengan orang yang akan melamar kita gitu. Berarti kita harus memposisikan sebagai orang tua atau ibu insan muda. Nah, ngomong-ngomong tentang orang tua nih ya, Kak. Nah, semisal orang tua itu menjodohkan kita gitu, Kak. Iya. Nah, perjodohan gitu kan. Perjodohan. Udah serem itu kayak gitu. Di zaman kayak gini kan udah serem ya, perjodohan. Nah, menurut Kakak kalau diaplikasikan di era seperti ini tuh baik gak sih, Kak? Ini pendapat pribadi, jadi teman-teman bisa silahkan maksudnya kalau misalnya mengikuti atau tidak. Jadi perjodohan itu konotasinya selalu negatif, apalagi buat kita nih anak milenial yang sangat bebas dengan era sekarang. Itu perjodohan itu kayak orang tua itu kemudian mengekang kemerdekaan kita untuk memilih. Nah, benar-benar Memaksa gitu. Jadi harus sama yang ini, harus sama yang itu gitu. Yang kayak gini, yang kayak gitu ya. Harusnya kayak permintaan. begini. Tapi kalau aku nih balik lagi, kalau nggak selamanya perjodohan itu tuh selalu berkonotasi negatif. Nggak selamanya dan nggak semuanya. Ada perjodohan yang berkonotasi negatif. Kayak yang zaman dulu ya, kayak jual apa karena hutang kemudian akhirnya menjodohkan anak gitu. Tapi insya Allah zaman sekarang sih nggak akan ada yang seperti itu. Biasanya perjodohan itu ya karena misalnya si anak itu kemudian tidak bisa, menurut orang tuanya anaknya tidak bisa memilih yang baik. Kemudian akhirnya mencarikan calon yang baik gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memang tidak srek nih, tidak srek ketemu sama calon yang dimintakan orang tua atau yang dijodohkan orang tua, saran saya itu lebih baik kemudian satu cari tahu dulu ya. Sebelum kemudian menolak mentah-mentah belum ketemu nolak. Nah, siapa tahu nih yang dijodohkan. Iya. Nah, siapa tahu juga nih kalau yang dijodohin itu udah pintar, soleh, alim, penghasilan mapan. Siapa yang nggak mau ya? Jadi teman-teman tuh harus tahu dulu. Kalau kedua memang tidak srek, silakan membuka diri untuk diskusi dan komunikasi. Bicarakan baik-baik gitu ya, Kak. Jadi ya orang tua kan kalau kita ya cuma marah tanpa memberikan alasan, tanpa memberikan pendapat yang masuk akal, orang tua ya nggak bakal ngerti dan menganggap bahwa kita anak kecil atau kita tidak paham gitu. Tidak paham apa yang dimaksud orang tua. Tapi silahkan kemudian mengemukakan alasan-alasan atau kemudian apa misalnya sudah punya orang yang ingin dinikahi dan sebagainya, silahkan mengemukakan alasan. Kemudian saya yakin pasti orang tua itu bakal akan mempertimbangkan. Jadi tidak selamanya kemudian harus dipaksa, itu enggak. Gitu. Jadi insan muda, perjodohan itu bukan hal-hal yang negatif ya. Nah, kalau misalnya kita dijodohkan dengan orang yang tepat, yang baik, yang soleh, yang alim, yang sesuai dengan kita. Lengkap banget tuh. Nah, itu apa dong kayak gitu. Jadi kita lihat dulu yang pertama, lihat apa kata Kak Zul tadi. Itu insan muda. Gitu ya. Terakhir nih, Kak, pertanyaannya. Ini kan ABCD perempuan tentang perempuan ya, Kak. Apa sih harapan Kakak setelah terbitnya buku ini bagi perempuan-perempuan di sana, di luaran? Tentunya insan muda juga nih. Jadi di belakang buku itu ada harapan besar terhadap perempuan siapapun, bahkan untuk diri saya sendiri. Perempuan, angkat kepalamu, raih kemuliaanmu, tunjukkan pesona pribadimu tanpa dikte dan definisi apapun yang mengekang bebasmu. Aku di sini dan aku harap juga kamu bangga menjadi perempuan. Gitu. Dalam banget nih maknanya nih. Kata-katanya tuh, aduh, banyak banget nih. Karena emang udah
menyuka prosa dan nada seirama gitu. Nah, nggak kerasa nih waktunya udah habis nih, padahal kita seru banget ya ngobrolnya dari tadi. Soalnya membahas tentang diri kita sendiri, membahas perempuan gitu. Iya, dan thank you banget buat Kak Zulia udah ngeluangin waktu buat sharing bareng kita. Dan makasih juga buat insan muda yang udah nonton di YouTube-nya Sufada Radio di program kesayangan Sufada kita Corner. semua, Sufada Corner. Talk show yang menginspirasi. And tetap stay tune and keep on watching di YouTube-nya Sufada Radio. Karena kita bakalan ada program musik inspirasi. And don't forget to like, comment, Subscribe. and share. Dan terakhir dari kita, aku Nabila. Aku Emoy. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. See you.